Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan polimorfisme. Kita langsung saja yuk. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dari polimorfisme. Ya, kalau pada sebelumnya sudah kita bersama belajar tentang pewarisan, kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan polimorfisme. Nah, apa sebenarnya makna dari polimorfisme? Polimorfisme itu artinya kalau poli itu adalah banyak gitu ya. Kalau morfos itu artinya bentuk. Nah, kalau secara konsep jadi polimorfisme ini adalah kemampuan untuk menghandle banyak bentuk. Jadi di dalam Java memungkinkan untuk menghandle banyaknya bentuk meskipun nanti diambil dari kelas utama. Nanti dia akan mengikuti pada kelas yang utama. Nah, jadi polimorfisme adalah kemampuan untuk memproses objek-objek yang berbeda, jenis, dan juga kelas melalui satu antarmuka yang seragam. Nah, pada polimorfisme ini gitu ya, terdapat dua jenis ya kalau di Java. Yang pertama adalah polimorfisme kompilasi atau statik, dan juga ada polimorfisme runtime atau dynamic. Nah, kalau yang statik itu terjadi pada method overloading. Nanti kita akan coba mengulangi lagi apa yang dimaksud dengan overloading. Selanjutnya kalau polimorfisme dinamis itu contohnya disebut dengan overriding. Kita mengulangi lagi ya, kalau overloading itu apa? Overloading itu adalah penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda. Ini sudah saya bahas pada saat kita belajar tentang inheritance atau pewarisan. Nah, saya mencoba mengulanginya lagi sedikit ya, supaya teman-teman tidak lupa bagaimana menggunakan dari overloading ini ya. Jadi misalnya ya, saya memiliki sebuah kelas gitu ya, kelas yang disebut dengan player misalnya ya. Jadi di sini misalnya ada variabelnya adalah nama, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah overloading yang terjadi pada konstruktor gitu ya. Misalnya kita punya konstruktor namanya player dengan parameter name. Misalnya nanti pada saat player ini dipanggil, dia akan memanggil sesuai dengan name yang sudah dideklarasikan pada objek. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya player juga gitu ya, tetapi dia tidak memiliki parameter atau mungkin parameternya berbeda. Jadi yang disebut dengan overloading itu adalah dua konstruktor atau lebih itu memiliki nama yang sama, misalnya player gitu ya, tetapi dia memiliki nama konstruktor yang sama, tetapi nilai dari sini variabelnya ini harus berbeda gitu, berbeda. Bisa jadi dia ada isinya, bisa jadi juga tidak ada isinya gitu. Tetapi parameternya di sini harus berbeda antara kedua nama yang sama ini. Misalnya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya saya memiliki fungsi itu disebut dengan void untuk menampilkan nama dari si player tadi itu ya. Nah, contohnya di sini saya ingin memanggil nama dari ini tadi player itu, saya membuat sebuah objek dulu ya. Yang pertama saya buat objek namanya player 1 yang mana nanti akan menggunakan konstruktor yang ini yang ada ini string name-nya ya, atau konstruktor yang opsi pertama ini. Nah, maka di objek 1 ini saya kasih nama adalah Saitama, misalnya seperti itu. Selanjutnya, saya membuat lagi sebuah objek baru yang disebut dengan player 2, yang nanti dia mengambil atau menggunakan konstruktor yang kedua, yang ini, yang tidak ada parameternya, gitu ya. Nah, tetapi ketika ini nanti dipanggil, namanya adalah player. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya saya menampilkan hasil tadi, hasil dari pembentukan objek 1 dan objek 2 ini yang 1 dan ini yang 2. Nah, kita langsung saja. Sebelumnya saya sudah melakukan setback ya. Saya langsung saja ke compilernya. Jadi kita ketikkan Java demo player karena nama fungsi utamanya adalah demo player.java. Kita enter. Selanjutnya kita panggil saja Java demo player. Nah, ini teman-teman bisa melihat bahwa akan tampil name-nya adalah Saitama dan yang kedua adalah player. Nah, itu yang disebut dengan overloading. Ya, itu disebut dengan
overloading. Nah, untuk di polimorfisme ini yang kita akan lakukan adalah overriding. Gitu ya. Kalau overriding itu apa? Terjadi ketika deklarasi metode subclass sama, jadi subclassnya itu sama, baik dia ada parameternya itu sama persis dengan meter superclassnya ya. Nah, selanjutnya contohnya nih polimorfisme itu seperti apa? Misalnya semua objek yang memenuhi lebih dari satu relasi. Misalnya kita punya sebuah objek atau superclass misalnya hewan gitu ya. Nah, hewan itu terdiri atas apa? Misalnya ada mamalia dan unggas misalnya. Nah, kalau unggas itu memiliki contohnya apa? Misalnya ada anjing misalnya dan juga kucing misalnya gitu. Nah, kalau misalnya unggas contohnya adalah misalnya chicken, ayam ataupun yang lain misalnya seperti itu. Nah, kalau tadi sudah dikatakan bahwa polimorfisme statis itu contohnya adalah overloading, sementara yang dinamis disebut dengan overriding. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh yang yang dinamis ya. Jadi misalnya saya mempunyai tadi, contohnya adalah hewan ya. Di sini saya mempunyai kelas namanya hewan ya. Di mana hewan itu saya ingin mengetahui suaranya misalnya ya. Maka di sini saya bentuk di mana di dalam kelas hewan itu saya punya fungsi disebut dengan suara gitu. Di mana nanti kalau dipanggil si kelas hewan ini ya, dia akan menampilkan ini suara hewan biasa gitu. Nah, selanjutnya saya buat kelas lagi. Contohnya misalnya adalah kelas kucing yang extend atau dia akan mengambil atau mewarisi dari kelas superkelasnya yaitu hewan. Nah, nanti ketika dipanggil si kelas kucing ini maka akan keluar miau misalnya gitu ya. Selanjutnya saya buat lagi kelas baru yang juga extend dari kelas hewan gitu ya. Nanti ketika dipanggil si kelas ayam ini maka akan berbunyi kukuryuk misalnya seperti itu. Nah, saya misalnya membuat fungsi ininya. Fungsi mainnya itu di sini dengan nama misalnya adalah demo hewan ya. Nah, di dalam demo hewan ini kita mendeklarasikan setiap objek. Misalnya ini adalah objek yang pertama namanya H, dia akan menampilkan atau mengambil fungsi dari kelas hewan ya, yang superkelasnya, misalnya ini. Selanjutnya saya juga ingin membuat objek yang kedua namanya K, yang mana nanti akan mengambil metode dari kelas kucing yang ini, yang dimana dia extend dari kelas hewan. Nah, ketika nanti dipanggil nanti bunyinya adalah miau gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga saya ingin memanggil juga atau ingin menampilkan juga sebuah objek dari kelas ayam misalnya gitu. Nah, ini contoh disebut dengan overriding gitu ya. Nah, kita langsung saja mencoba memanggilnya. Gitu. Kita compiler dulu Java ini. Nah, ini kita Java C atau Java compiler demo hewan. Nah, kalau sudah bisa kita panggil seperti ini. Nah, ketika nanti dipanggil, yang akan tampil itu adalah ini berbeda ya. Jadi kalau dia kelas yang ini, yang H, dia akan memunculkan adalah suara hewan biasa. Kalau dia kucing, dia bunyinya miau, dan kalau ayam dia kukuruyuk. Nah, itu disebut dengan polimorfisme. Gitu. Jadi dia mengambil sifat dari kelas superkelasnya dan juga baik terkait juga dengan parameternya. Ini disebut dengan polimorfisme. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah memahami konsep dari polimorfisme. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.